aku Allah ada dimanapun kau berada. Maka Allah pada kita seperti apa? Apa dia wujud atau mewujud? Itu kan harus kita bedakan. Tuhan yang ada pada kita dikatakan Tuhannya manusia. Katakanlah Tuhannya manusia. Bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan? Bukankah Tuhan Allah sendiri berkata, saya adalah laisa kamitslihi syai'un. Saya memiliki sifat yang disepakati oleh para ulama, memiliki sifat salbiyah, sekurang-kurangnya 5 yang disepakati. Walaupun kalau pengembangannya itu banyak, itu seperti kidam, terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Lawannya ada yang mendahului. Itu harus kita pahami sebenarnya. Itu sebenarnya adalah kunci. Jangan kita keluar dari situ untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Karena takutnya nanti kita bersangka bahwa itulah Tuhan yang kita harus sembah, padahal itu adalah sifat yang bukan dari sifat Tuhan yang dimaksudkan itu. Seperti dia kekal, sedangkan yang ada pada kita adalah kekal. Dia tidak kekal kan. Tapi Allah menyuruh dirinya untuk dikenal. Yang disuruh dikenal memiliki suatu keterbatasan, sedangkan yang ingin dikenal adalah zat yang tersembunyi. Dikatakan, saya ini tersembunyi, saya ini maha gaib, saya tersembunyi. Kenapa dikatakan maha gaib? Karena Allah itu bukan huruf, bukan suara. Allah tidak berada di dalam suatu ruang. Dia tidak berada dalam satu space, ruang dan waktu. Allah tidak berada di dalam ruang dan waktu, tapi ruang dan waktu itu adalah ciptaan. Jadi segala bentuk apapun juga yang dia merupakan dapat dilihat, didengar dan sebagainya, bisa diidentifikasi oleh makhluk, itu adalah semua adalah maujud. Makanya kita hati-hati seperti tadi dialog tadi. Kalau berbicara tentang Tuhannya manusia, maka Tuhannya manusia itu adalah maujud Tuhan, maujud Allah. Jadi kalau Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Berarti kata aku di sini dia menunjuk pada suatu keadaan. Apakah Allah yang Allah maksudkan bahwa sesungguhnya aku ini Allah adalah Allah dalam pengertian wujud ataukah mawujud? Jawabannya adalah mawujud, karena dia menunjuk. Allah tidak bisa ditunjuk. Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau dia menunjuk sesungguhnya akulah ini Allah, tidak ada ilah kecuali aku Allah dan sembah aku, maka yang dimaksudkan di sini adalah Allah yang mawujud. Siapa yang mawujud itu berarti dia yang nyata. Makanya dikatakan kalau Allah dalam pengertian kun hisat yang sebenarnya disebut la ta'yub. Tidak ada kenyataan. Tidak ada kenyataan kan? Berarti bukan ruang dan waktu. Kalau digambarkan di surah An-Nur ayat 35, berarti Allah menggambarkan bahwa ujung-ujungnya adalah aku cahaya yang tidak berada di timur dan di barat. Tidak di atas dan tidak di bawah. Dia menyeliputi. Maka Allah sendiri berkata, Allahu nurus samawati, aku menyeliputi segala sesuatu, langit dan bumi ciptaanku. Disebutkan di situ. Jadi kembali kalau di surat Toha kalau tidak salah, akulah ini, sesungguhnya akulah ini Allah. Berarti aku yang dimasukkan di sini adalah sesuatu yang hal yang nyata. Siapa yang nyata itu adalah makhluk dari dirinya, artinya dari dirinya sendiri. Dalam pengertian adalah Muhammad. Ditarik lagi ke dalam disebut namanya Nur. Jadi istilah Muhammad, istilah Ahmad, istilah Nur Muhammad sebenarnya adalah hanya persoalan keadaan. Kalau dikatakan aku ini Allah dalam pengertian Muhammad berarti sama seperti dirimu. Karena Muhammad itu adalah mawujud Allah. Mawujud Allah. Karena Allah dengan Muhammad tidak berserai, tidak berpisah. Dia tidak berpisah itu.
Allah Muhammad tidak berpisah. Seperti tidak berpisahnya air, ombak, dan buih. Tidak berpisah. Jadi ombak, air, ombak. Yang berombak itu air. Kemudian dari ombak itu melahirkan busa, buih. Yang buih itu adalah efek daripada ombak. Tidak ada buih, tidak ada ombak, yang ada nampak adalah air. Jadi ketika Allah menginginkan itu makhluknya untuk menyembah dirinya, maka dia utus yang disebut dengan Muhammad pada diri kita. Itu menjadi hakikat pada diri kita. Hakikat itulah yang disebut dengan nur. Nur. Wujudnya namanya nur, menjadi rahasia pada kita. Kemudian dari wujud nur itu menjadi nyata lagi, selangkah lebih nyata, menjadi nyawa pada kita atau roh. Selangkah lebih nyata lagi, masuk ke lebih nyata lagi daripada roh, itulah yang disebut dengan roh rohani. Oke, berarti dikatakan dari nur, roh, jiwa. Nah, sekarang siapa itu jiwa? Karena ada dari strata jiwa, ada menggunakan istilah nafs, gitu. Ada menggunakan istilah roh rohani, ada juga menggunakan istilah jiwa. Sebenarnya adalah dia juga. Kalau nafs itu adalah bahasa Arab, jika diterjemahkan namanya jiwa, itu bahasa Indonesia. Jadi nafs, jiwa adalah satu makna. Tapi kalau roh rohani juga adalah istilah pengklasifikasian tentang roh. Bagaimana dengan istilah Muhammad? Itu istilah Muhammad adalah istilah roh juga, tetapi lebih mengkhusus kepada pemaknaan dalam ilmu tasawuf. Karena kita temukan istilah Muhammad itu ketika kita berbicara ilmu tasawuf. Oh, pada dirimu ada Muhammad. Berarti Muhammad itu adalah hak. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, ada 4 yang kita sempat temukan. Muhammad itu adalah utusan, Muhammad itu adalah hak, Muhammad itu adalah bukan bapa dari seorang anak laki-laki di antara kalian, dan sebagainya. Jatuhnya, jadi istilah Muhammad itu adalah keadaan ruh yang suci. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengenal diri, itu juga dikatakan Muhammad? Belum tentu. Belum tentu kan? Belum tentu orang mengenal dirinya, lalu dirinya dikatakan Muhammad. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat diri menjadi Muhammad? Kalau Muhammad pastilah diri, tapi diri belum tentu Muhammad. Kan begitu kan? Oh, ternyata jawabannya adalah ketiga diri atau nafs atau jiwa atau disebut juga dengan sifat 7. Sifat 7 itu adalah seperti kutar irada ilmu hayat sama besar kalam. Ketika itu dia menyatu dengan potensi yang ada di dalam hatinya, potensi roh yang ada di dalam hatinya yang disebut dengan roh sultan, roh penuntun hakikat diri, maka berubah menjadi namanya Muhammad. Tapi kalau potensi-potensi ruhani, ruh yang ada, yang bertahta di dalam hati kita, itu tidak bekerja, tidak menjadi satu pelaku pada jiwa kita, maka tidak bisa dikatakan Muhammad. Jadi istilah Muhammad adalah keadaan diri yang pasrah, tunduk, dan patuh kepada ruh yang ada di dalam diri kita. Namanya roh sultani. Dan ada pun bagaimana dengan nur? Nur itu adalah hakikat daripada roh adalah nur. Jadi ada susunannya. Jadi kalau mau istilahnya kita tahu seperti apa itu nur, saya bilang kenali rohmu. Jadi kalau berbicara tentang hakikat daripada roh, ada saya mengatakan ar-roh minan nur, an-nur minallah. Roh itu dikarenakan karena nur. Nur karena Allah. Jadi Allah adalah satu sembahan. Ini satu. Jadi ini strata tentang jiwa. Jadi kalau ada dalil dikatakan barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau menurut saya, sifat perubahan daripada diri mengenal Tuhan
tidak selalu bersifat otomatis, tidak selalu. Karena ada juga yang berpendapat, para ulama-ulama hakikat mengatakan barang siapa mengenal dirinya, mengenal Muhammad. Barang siapa mengenal Muhammad, mengenal nurnya. Barang siapa mengenal nurnya, mengenal hakikat Allah yang sebenarnya. Jadi ada patahan. Kalau tadi yang umum, yang lazim orang kemukakan, barang siapa mengenal diri, mengenal Tuhan. Kalau saya lebih condong kepada satu pendapat bahwa mengenal diri tidak secara merta-merta atau sifatnya otomatis langsung kepada Allah, karena ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi diri itu adalah kualitas insan yang standar. Adapun dari diri berubah menjadi Muhammad kalau diri pasrah. Dia pasrah, dia tunduk dan patuh dengan potensi-potensi Muhammad yang ada di dalam diri. Jadi kalau istilah Muhammad itu adalah nur yang memancar dari dalam hati. Kalau sebagaimana dikatakan, zat Allah hanya bersemayam pada hati hamba. Jadi yang ada di dalam hati kita itu adalah, hakikatnya adalah nur. Hanya nur. Siapa itu? Adalah Nur Muhammad. Menjadi apa pada kita itu menjadi namanya sir, rahasia. Jadi rahasia kalau kita lihat pergerakannya itu ada satu pergerakan dari nur, kemudian dia lebih nyata menjadi roh kepada kita, dari roh menjadi jiwa yang Muhammad situ. Kalau kalau nur, tandanya itu adalah melahirkan rasa, sir. Kalau roh, tandanya melahirkan sifat hidup, energi yang hidup. Kalau jiwa, itu melahirkan suatu tanda pembenaran di dalam hati. Jadi ada beberapa tingkatan. Jadi hati tarekat, roh hakikat, sir ma'rifat. Sir itulah yang disebut dengan zat. Jadi pada diri kita sir adalah zat. Tetapi kalau kita hubungkan semua, kita satukan menjadi satu di situ, itulah yang disebut dengan kehadiran Allah dalam pengertian maujud. Ada wujudnya, ada makhluk di dalam situ. Ada wujudnya. Jadi kalau siapa Tuhan yang kita sembah, apakah Tuhan itu bisa kita menyembah? Jawabannya bisa. Seperti apa Tuhan kita? Maka Tuhan kita di sini adalah Tuhan Allah dalam maujud insan. Jadi jadi kehadiran Allah pada diri kita dalam pengertian maujud Allah. Alif lam lam ha. Siapa itu alif? Zat. Bentuknya adalah sir. Siapa lam awal itu? Adalah ruh pada kita atau nyawa. Itu lam awal, menjadi nyawa pada kita. Siapa lam akhir di situ? Adalah tarikat, hati, menjadi jiwa pada kita. Siapa hu itu? Adalah perbuatan yang baik, menjadi akhlak pada kita. Jika ini disatukan menjadi satu kesatuan, itulah disebut dengan Allah nyata. Makanya Allah mengatakan, aku Allah yang awal, yang akhir, yang lahir, yang batin. Tetapi Allah yang dimasukkan di sini, dia yang awal, akhir, lahir, batin. Tentu adalah Allah dalam pengertian insan, dari sisi insan. Namanya maujud Allah. Maujud Allah itulah yang dikatakan al-insan. Jadi bukan Allah dalam pengertian yang kita kenal, yang kita saksikan itu Allah dalam pengertian kidam. Allah dalam pengertian wujud, bukan. Tidak ada yang sanggup melihat wujud Allah di sini. Sudah dikunci mati, aku yang gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui aku. Allah, manusia hanya mengenal aku pada diri yang maujud. Makanya dikatakan, aku di setiap yang hak itu adalah maujud Allah. Di setiap yang hak adalah maujud Allah. Ulama kan sepakat mengatakan, seperti Syekh Siti Jenar, kan dia hanya berkata, ana al-haq, saya kebenaran. Dia tidak mengatakan Syekh Siti Jenar, ana Allah. Tapi dia katakan ana al-haq.
Berarti sesuai dengan tadi keterangan. Di setiap yang hak adalah maujud Allah. Jadi yang hak itu adalah maujud Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, Al-haqqu min rabbi. Yang hak itu datang dariku. Dia tidak mengatakan yang hak itulah aku yang sebenarnya, tidak. Kalau datang dariku berarti hak itu adalah maujud. Itu roh kita hak atau tidak? Hak itu. Kalau hak pasti dikatakan tiada lain daripada aku. Nah, kenapa itu dikatakan? Kenapa dikatakan itu? Insan itu al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku. Kenapa itu istilah rahasia bersanding dengan kata insan? Karena pada posisi insan ini memiliki kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi eksistensi Tuhan Allah dalam wujud, dalam pengertian maujud. Siapa itu Allah dalam pengertian maujud? Itulah Muhammad. Apa bedanya Muhammad dengan Ahmad? Hanya dari sisi tampilan. Kalau dia dapat andal kamu, kalau kamu dapat melihatnya dengan pandangan batin, kamu dapat indra dengan sifat kudrat irada ilmu hayat basar kalam, maka itu disebut dengan Muhammad. Itu namanya wujud eksternal, namanya Muhammad. Tapi kalau namanya dia wujud internal, dia menyatu. Hanya kita merasakan eksistensi atau keberadaan daripada diri roh itu dalam bentuk energi. Kita bisa rasa dalam seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan Ahmad. Jadi Ahmad itu adalah wujud yang tidak nampak. Dia ada tapi tidak nampak. Sama dengan tidak nampak. Adanya itu manis, tapi tidak bisa dinampakkan. Bagaimana manis? Siapa yang bisa menggambarkan manis? Kecuali saya katakan, mau melihat bagaimana manis, ya rasaku sendiri. Rasa dirasakan. Istilah wujud yang hak itu, pada sisi internal kita, itulah disebut dengan ayan sabita. Wujud internal, ayan sabita. Tidak bisa digambarkan. Kalau dia lahir, dia nampakkan, namanya bukan ayan sabita, wujud luar namanya. Itulah disebut dengan tarekat. Itu disebut dengan tarekat itu. Jadi memang bisa dibedakan kan? Kapan yang hak itu dikatakan? Jadi Muhammad itu hak juga. Ahmad juga hak. Perbedaannya dari sisi tampilan. Gitu? Sama kalau saya tanya, apakah di dalam diri Rian ada ruh? Pasti mengatakan ada ruh. Kalau begitu, saya bertanya, bagaimana bentuk rohmu? Pasti kau tidak bisa jawab. Pasti kau hanya bisa menampilkan gejala-gejala tampilan berroh bahwa saya ini bekerja, saya bergerak. Karena tidak mungkin saya bergerak kalau tidak ada energi, tidak ada ruh. Yang tampil, yang nampak adalah gejala-gejala lahir. Seperti Rian beraktivitas, Rian berjalan dan sebagainya. Itu namanya wujud luar, Anda bisa lihat. Jadi yang dimaksud dengan ayan sabita adalah wujud hak yang tersembunyi. Menjadi tersembunyi pada kita. Tetapi dapat kita saksikan keberadaannya dengan potensi-potensi hati yang bisa merasakan, mengenal. Karena hati bisa mengidentifikasi kehadiran zat dalam bentuk sifat seperti sifat hidup, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkata, ya kan? Seperti bagaimana sifat berkata? Dia berkata. Bagaimana kalau ada yang dia lontarkan lalu ucapan, itu keadaan bahasa. Contoh umpamanya kita tidur, kalau dikatakan bagaimana sifat yang hak itu dalam posisi ayan sabita atau yang ada pada kita. Pada saat kita tidur, kita mengerti bahasa-bahasa mimpi kan? Ada yang berkata begini, padahal tidak ada artikulasi di situ, tapi kita paham. Makanya hakikat bahasa di situ adalah tidak berkata. Beda bahasa dengan pemaknaan. Kadang kita memahami sesuatu tanpa melalui bahasa. Siapa yang berbahasa, siapa yang melihat,
siapa yang berkata, itu adalah ayan sabita yang tersembunyi. Kadang kita melihat tanpa media, tanpa instrumen. Kadang kita mendengarkan tanpa instrumen. Seperti yang pernah saya alami, saya suatu ketika, tapi saya ini mimpi. Ini digambarkan dalam suatu mimpi. Ada orang datang mencari saya. Dia cari saya. Tapi orang yang datang itu, saya lihat mereka datang. Jadi orang tidak melihat saya pun juga tidak melihat saya punya diri. Saya tidak melihat saya punya diri. Tapi saya punya penglihatan. Tapi tidak menggunakan biji mata. Saya punya pendengaran, tapi tidak menggunakan telinga. Saya merasa hidup tanpa suatu lembaga fisik seperti ini. Saya berkata tanpa alat ucap mulut ini. Itulah yang disebut dengan wujud hak yang tersembunyi atau disebut dengan ayan sabita. Kalau dia nampakkan, bukan ayan sabita namanya, itu namanya roh rohani atau namanya Muhammad. Jadi ayan sabita itu adalah, bahasa lainnya adalah Ahmad. Yang tampil, wujud luarnya disebut namanya Muhammad. Dan Muhammad mengikuti wajah. Itu membedakan. Pertanyaannya sekarang, pada saat muncul Ahmad, muncul Muhammad, itu pertanyaan kita, di mana Allah, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Oh, ternyata Ahmad Muhammad tiada lain daripada Tuhan Allah itu sendiri. Tapi Allah dalam pengertian wujud. Jadi Muhammad itu adalah keberadaan Tuhan dalam wujud Muhammad. Wujud Muhammad kan? Ada dalilnya itu. Al-An'am 108. Karena dalil kan dikatakan, kalau engkau mau dicintai oleh Allah, ikuti saja Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mau dicintai oleh Allah, ikuti saja aku Muhammad. Pasti mau dicintai. Berarti kalau kita ikut kepada Muhammad, itu sama dengan melakukan penyembahan kepada Allah. Itu kan digambarkan tadi untuk membantah kaum-kaum kafir. Kaum-kaum kafir di sini yang menganggap bahwa ada Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa, dan anak-anak Tuhan. Itu memang kan sudah jelas kita di dalam konsep tauhid bahwa Tuhan Allah kita tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan kita itu adalah Khalik, dia menciptakan. Sedangkan segala sesuatu adalah dicipta. Termasuk diri kita ini dicipta, dijadikan. Nur saja dijadikan. Seperti dikatakan ya. Jadi kalau kita mencari usul daripada diri kita kan nur. Asal diri kita adalah ruh. Arwah kan? Arwah. Jadi kalau ditanya Tuhannya orang-orang yang tidak makrifat kepada Allah di sini adalah tentu Tuhan yang dimasukkan di sini adalah barang dicipta. Cuman dia saja yang menganggap itu Tuhan. Banyak Tuhan seperti itu. Dan jangankan yang parah saja sebenarnya, itu mungkin masih bisa ditolerir sebenarnya. Yang bahaya ini adalah kita ini yang orang-orang yang memang sudah salik berjalan ke jalan Allah, tujuan untuk mengenal Allah, tapi salah memahami, itu bisa terancam juga kita menduakan Tuhan, mensyarikatkan. Salah memahami. Meskipun sebenarnya Allah sudah menjadikan Muhammad itu, diri hakikat itu, sebagai ikutan manusia, sebagai jalan penyembahan kepada dirinya, kepada Tuhan. Ya, kan dikatakan, seperti tadi dikatakan, sepanjang kita mengikuti Muhammad, sepanjang kita mengikuti hakikat diri, itu sama halnya kau telah mengikuti aku. Barang siapa ikut kepada Muhammad, sungguh telah ikut kepada aku. Berarti Muhammad jangan dianggap sebagai Tuhan, tapi sebagai ikutan. Jadi istilah Tuhan sebenarnya di situ adalah istilah tauhid, penyembahan. Adapun ritusnya, tata cara penyembahan seperti kita mengikuti
hakikat diri kita. Kita mengikuti apa maunya. Karena mengikuti dia itu sama dengan menyembah Tuhan. Sehingga memang tidak bisa juga kita langsung menganggap bahwa seperti anggapan orang-orang tua kita mengatakan bahwa ada Tuhannya manusia. Sebenarnya Tuhannya manusia itu tidak membuat mereka mensyarikatkan Tuhan. Itu sebagai suatu pendekatan paham. Karena Tuhan yang manusia atau Muhammad yang ada pada diri disitulah yang merupakan penghubung antara manusia jiwa kepada Tuhannya. Memang kelihatannya kita mengikuti dia, tetapi tauhidnya kita adalah yang dimaksudkan di sini adalah wujud kepada Allah. Jadi kita ini hanya sebatas mengikuti maujud Tuhan dalam wujud hakikat diri. Dalam wujud namanya Roh Sultan. Ikuti saja dia. Karena Roh Sultan itu memang sudah diprogram oleh Allah Ta'ala. Diprogram oleh Allah Ta'ala tidak akan membuat kita mensyarikatkan selain daripada dirinya. Asal kita paham. Lain kalau umpamanya kita tidak memahami. Itu bisa bahaya. Bisa kita menyembah Tuhan. Menyembah diri. Bisa menyembah diri. Jadi kalau ada orang mencoba mengenal dirinya, lalu mengatakan ini Tuhan. Saya mengkhawatirkan orang itu ada gagal faham, ada gagal fokus, ada pengaruh hawa nafsu. Mempertuhankan dirinya sendiri itu adalah salah satu produksi daripada hawa nafsu. Karena saya punya keyakinan sesuai dengan perintah Allah sendiri. Asal kita bersama yang hak, pasti langsung mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dia adalah hak. Beda itu. Karena di Al-Quran sudah kan menggariskan tuh, Mail. Al-Quran Allah sendiri sudah menggariskan itu Muhammad itu hak. Dia tidak katakan Muhammad itu Allah. Tidak dikatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi saya mengistilahkan supaya kita berdamai kepada ulama-ulama, guru-guru kita, wali-wali dan sebagainya. Kalau dikatakan ada Tuhannya manusia, maka Tuhan yang dimasukkan di situ hanya merupakan salah satu bentuk penyembahan secara ritual yang mengantarkan kepada menghubungkan kepada wujud dalam pengertian Tuhan sebenarnya. Itu disebut kun hisat, itu yang namanya tersembunyi, itu namanya gaib, itu yang memiliki sifat kidam, itu yang memiliki sifat baka, itu yang disebut dengan muhallafatul hawadis, itu disebut dengan wahdaniyah, itu disebut dengan qiyamu binafsihi. Itu adalah wujud. Tidak setara. Jadi wujud Allah atau kun hisat itu adalah dia berdiri sendiri, tidak berada pada ruang. Sedangkan hakikat diri kita masih terhubung dengan alam. Hakikat diri kita pada lafaz Allah di mana? Itu kan lam awal. Lam awal itu. Itu lam awal kan bersambung. Nah, siapa apa simbol daripada alif pada huruf Allah di situ pada diri kita itu sir. Makanya sir itu tidak bisa dibahasakan seperti apa. Tetapi terjemahan yang dimaksud dengan sir tidak kita temukan kalau kita tidak bersama dengan lam awal. Tidak bisa kita temukan siapa tuh sir. Tidak bisa. Kecuali kita bersama dengan Ahmad. Tidak mungkin toh. Jadi siapa tuh sir diterjemahkan di lam awal. Siapa lam awal itu diterjemahkan di lam akhir. Tapi lam akhir, lam awal tetap lam awal. Lam akhir tetap lam akhir. Satu kesatuan. Jadi begitu jadi kalau kita nih pada kesimpulannya, bagaimana cara penyembahan kita kepada Allah? Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti yang hak. Dan yakinkan pada diri kita bahwa yang hak itu adalah Muhammad secara hakikat. Kemudian yakinkan pada diri kita bahwa Muhammad yang hak pada diri kita adalah tiada lain daripada utusan Allah. Bagaimana cara penyembahannya? Begitu kita mengikuti Muhammad, otomatis kita bernilai melakukan satu penyembahan kepada Tuhan yang kodim, yang kun hisat itu. Karena hanya itu yang bisa menghubungkan. Jadi siapa yang mengikuti Muhammad yang hak pada dirinya,
ya toh? Dengan potensi-potensi seperti itu, maka sama nilainya dengan melakukan penyembahan kepada Tuhan yang wujud. Jadi cara-cara penyembahan kita adalah cara-cara penyembahan dalam maujud. Penyembahan kepada Tuhan dalam bentuk maujud. Bukan penyembahan kepada wujud. Hakikatnya yang tauhidnya sampai kepada wujud. Tapi tata caranya dilakukan dengan maujud. Karena bagaimana caranya menyembah Tuhan? Dalam pengertian wujud Anda tidak bisa lihat. Makanya itu para ulama hakikat sudah sependapat mengatakan tidak ada jalan lain di dalam menyembah kepada Tuhan yang wujud melalui cara-cara maujud. Tidak ada jalan lain. Yang menghubungkan antara maujud dengan wujud adalah tauhid. Siapa yang tidak bertauhid maka tidak akan terhubung.